Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, siapkan alat tulis kalian ya. Anak-anak, pada pembelajaran tema hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 3, yaitu pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Pada tema 9, subtema 3, pembelajaran 3 ini ada dua muatan. Yang pertama adalah muatan IPA KD 3.5 dan juga muatan Bahasa Indonesia KD 3.3. Anak-anak, cara untuk melestarikan sumber daya alam itu banyak sekali. Salah satunya dengan menggunakan energi alternatif. Seperti kita tahu bahwa semua aktivitas manusia itu menggunakan energi. Dan yang paling banyak digunakan itu berasal dari minyak bumi dan juga batu bara. Di mana minyak bumi dan batu bara itu jumlahnya terbatas, sewaktu-waktu bisa habis. Nah, dari situ manusia mulai khawatir bagaimana jika minyak bumi dan batu bara habis. Maka kita harus mempunyai energi pengganti atau yang disebut dengan energi alternatif. Lalu, apa saja sumber energi alternatif itu? Nah, yang pertama ada sinar matahari. Sinar matahari merupakan energi terbesar di bumi. Sinar matahari bisa diubah menjadi energi listrik dengan bantuan alat yang namanya sel surya. Sel surya ini dipasang di atap-atap rumah atau di hotel-hotel. Kemudian sumber energi alternatif yang kedua adalah air dan juga gelombang air laut. Air dan gelombang air laut ini mempunyai gerakan yang sangat besar, sehingga gerakannya itu bisa diubah menjadi energi listrik dengan bantuan alat yang namanya generator. Sumber energi alternatif yang keempat adalah angin. Angin memiliki energi yang besar sehingga bisa diubah menjadi energi listrik dengan bantuan alat yang namanya aerogenerator. Nah, selanjutnya adalah panas bumi. Panas bumi ini dikembangkan pada pembangkit listrik tenaga uap sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Anak-anak, sumber energi itu sangat penting sekali untuk menunjang kehidupan manusia. Coba nanti kalian melakukan wawancara kepada beberapa orang untuk mengetahui usaha-usaha apa yang sudah mereka lakukan dalam rangka melestarikan lingkungan. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika melakukan wawancara. Yang pertama, kalian harus menentukan narasumber yang ahli di bidangnya. Kemudian yang kedua, kalian harus sopan dan santun ketika mengutarakan pertanyaan kalian. Yang ketiga adalah gunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah kalian tidak boleh memotong pembicaraan narasumber ketika narasumber sedang menyampaikan informasinya. Anak-anak, itu tadi adalah penjelasan singkat dari Bu Erika tentang tema 9, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, untuk tugasnya yang pertama adalah lakukanlah wawancara kepada 10 narasumber. Kemudian tanyakan kepada mereka usaha-usaha apa yang sudah mereka lakukan dalam rangka melestarikan lingkungan. Selanjutnya, buatlah laporan wawancara. Nah, di dalam laporan wawancara itu harus terdapat yang pertama adalah judul wawancara, kemudian narasumber, wawancara, daftar pertanyaan beserta jawaban, dan juga kesimpulannya. Untuk tugas yang kedua, kerjakan buku paket halaman 127. Tuliskan beberapa kegiatan manusia yang bisa mempengaruhi keseimbangan lingkungan di sekitar. Kemudian amati gambar pada halaman 127 tersebut. Lalu tuliskan apa hubungan antara perilaku orang pada gambar tersebut dengan keseimbangan alam. Demikianlah anak-anak pembelajaran tema kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kumpulkan tepat waktu pada waktu pembelajaran tatap muka ya. Nah, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.